Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, di sini saya akan menjadi moderator dalam materi pertama, yaitu asesmen dan intervensi fisioterapi terhadap postural dan motor kontrol pada anak cerebral palsy. Untuk kurikulum vitae Dr. Yohanes, nama Dr. Yohanes Purwanto, Sarjana Sains Terapan Fisioterapi, Fisioterapis Sarjana Psikologi. Beliau bekerja di Fisioterapi Neonatal RSIA Andini, konsultan klinik Special Kid. Pendidikan beliau, Fisioterapi Poltekkes Surakarta 1999, Psikologi Universitas Abdurrahman 2009, Kedokteran Universitas Abdurrahman 2013. Sempat menjadi ketua PDIV Wilayah Riau 2017 sampai 2022, ketua bidang ilmiah PP PFAI 2017 sampai 2022, ketua pediatri Pobat Indonesia 2017 sampai 2022. Pelatihan yang beliau sudah lakukan banyak sekali, nggih. Salah satunya pediatri Pobat Kos Filipina 2019. Oke, penulisan buku beliau sudah membuat buku fisioterapi pediatri neonatal L. Demikian secara singkat kurikulum vitae dari Dr. Yohanes. Untuk menyingkat waktu, langsung aja kepada Dr. Yohanes. Kami persilahkan. Monggo, Dokter. Dr. Yohanes. Pak Jo. Pak Jo sedang share screen, oke. Oh ya. Cek suara, apa bisa didengar, Bu? Didengar, Dr. Jo? Ya. Saya punya waktu presentasi berapa lama ya, Bu? Sampai jam 10.45, Dokter. 10.45 nih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Terima kasih kepada PFAI Jogja yang mengadakan kegiatan bermanfaat sekali. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi PFAI di cabang lain untuk betul-betul bisa memanfaatkan waktu di era pandemi ini untuk tetap bisa diskusi, belajar bersama, dan lebih mengarah pada aplikasi-aplikasi di praktek klinis. Kami di Pekanbaru sendiri juga kemarin menyampaikan ke grup PFAI sini untuk siapa itu PFAI juga bikin acara setiap 2 minggu sekali, kenapa bisa bahkan bisa mengadakan kegiatan tanpa berbayar, itu seperti apa? Nanti saya tanyain sama Novi nanti. Karena satu keuntungan ini memang justru bisa secara online, bisa lintas tanpa batas ya. Menurut saya ini kesempatan yang baik juga untuk bisa memanfaatkan situasi karena kita bisa melakukan aktivitas dari rumah. Terima kasih juga ke Pani bergabung. Mungkin banyak juga praktisi akademisi yang ingin bergabung. Izin hari ini saya berdiskusi tentang permasalahan postur dan balance. Ada 2 bagian. Pertama nanti saya akan review sedikit tentang apa itu postur dan balance. Kemudian yang bagian kedua yang lebih penting adalah tentang bagaimana problem postur dan balance pada anak CP, mungkin sedikit dengan pemeriksaan dan beberapa prinsip intervensi. Itu mungkin temanya saya kemarin sepertinya masalah postur ya, tetapi saya tidak banyak bicara tentang motor kontrol karena
lebih fokus kepada masalah postur dan balance pada anak cerebral palsy. Izin Bapak Ibu sekalian untuk memulai diskusi. Untuk reviewnya kita mulai dari masalah pengertian dari postur dan balance itu sendiri. Untuk masalah postur dan balance, itu satu ilmu yang saya pikir sangat umum dipelajari oleh sebagian besar, bukan hanya fisioterapi, tetapi di olahraga belajar tentang postur, belajar tentang keseimbangan, kemudian di kedokteran secara umum juga belajar postur dan balance. Kemudian, jadi masalah postur dan balance itu secara keilmuan itu dipelajari banyak profesi. Tetapi secara klinis, pada kasus-kasus tertentu itu hubungannya dengan kita sebagai fisioterapi. Jadi karena begitu luasnya dipelajari postur dan balance oleh banyak profesi, maka fisioterapi sendiri harus tertantang untuk bisa memahami lebih dalam, lebih luas, terutama aplikasi nanti pada saat di praktek klinis. Ini sesuatu yang sifatnya sangat umum. Untuk postur dan balance, pertama, postur kontrol itu adalah mengontrol posisi tubuh untuk mempertahankan kestabilan dan orientasi. Jadi ada dua makna, satu adalah body orientation, yang kedua adalah body ya, dari kepala dan trunk terhadap gravitasi dengan menggunakan support atau base of support pada permukaan dan kemudian diselilingi oleh referensi internal. Sementara keseimbangan tubuh adalah koordinasi dari gerak atau strategi gerak untuk menstabilkan center of body mass ya, pada saat melakukan inisiasi terhadap keseimbangan dari luar. Ini secara sederhana seperti ini. Postur dan balance itu tidak bisa dipisahkan. Ya, postur dan balance tidak dipisahkan. Karena postur adalah sifatnya lebih statik. Jadi posisi tubuh tertentu. Jadi postur itu adalah bagaimana bisa mempertahankan satu posisi tertentu, sehingga kemudian ada istilah sitting posture, standing posture, kemudian crawling posture. Jadi postur itu adalah posisi tubuh di dalam mempertahankan supaya tubuh itu tegak melawan gravitasi. Sementara balance itu adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi itu apabila terhadap ada gaya baik dari dalam maupun dari luar. Maka postur dan balance itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan karena satu hal yang punya makna yang sama. Mempertahankan tubuh center of mass pada base of support. Jadi tubuh kita melawan gravitasi untuk tetap tegak di dalam base of support. Fungsinya adalah mempertahankan body alignment pada posisi apapun. Banyak sekali kita belajar tentang postur dan balance, itu referensinya pada posisi berdiri. Karena studinya banyak pada orang dewasa, sehingga banyak sekali tentang postur yang baik, atau kemudian bagaimana melakukan pemeriksaan postur, pemeriksaan keseimbangan itu banyak di posisi berdiri. Nah, kalau anak-anak tidak posisi berdiri malah justru tidak banyak. Ini keseimbangan pada saat telungkup, keseimbangan pada saat duduk, keseimbangan pada saat merangkak itu justru malah jauh lebih banyak dibandingkan dengan itu. Sehingga di pediatri selalu referensinya banyak didapat dari referensi orang dewasa. Nah, kita harus banyak menggali lebih dalam bagaimana postur dan balance yang developnya pada anak-anak. Sehingga nanti kita akan fokus misalnya bagaimana sih memeriksa keseimbangan pada saat posisi misalnya prone on elbow, pada saat posisi crawling, atau pada saat posisi duduk, dan seterusnya. Kedua adalah mengantisipasi perubahan, ya, perubahan dari tubuh sebelum, selama, dan sesudah melakukan aktivitas voluntary movement. Jadi postural stability itu adalah sesuatu yang sifatnya involunter, artinya
bukan involuntar, sesuatu yang otomatis, artinya tidak perlu dipikirkan. Yang kita pikirkan adalah voluntary movement. Nah, ini adalah antisipasi tubuh kita secara otomatis untuk menyiapkan, mempersiapkan, atau mempertahankan, atau setelah melakukan aktivitas yang sifatnya voluntary. Dan kemudian ini juga merupakan satu reaksi dari perturbasi dan disturbasi dari keseimbangan itu sendiri, baik itu dorongan dari dalam maupun dari luar tubuh kita, sehingga tubuh kita tetap dalam keadaan stabil. Tipe dari postural control ini ada 4. Yang pertama adalah static postural control, 2 reactive postural control, ketiga anticipatory postural control atau juga banyak dikenal dengan anticipative postural adjustment (APA). Kemudian yang paling bagus adalah adaptive postural control. Kita akan bahas satu persatu. Kalau kita membaca tentang balance, keseimbangan, biasa kita akan menggolongkan secara umum ada keseimbangan statik dan keseimbangan dinamik. Nah, static postural control itu lebih bermakna bagaimana keseimbangan yang sifatnya statik. Jadi mempertahankan keseimbangan pada saat posisi diam. Nah, static postural control dan stability untuk mempertahankan center of mass, jadi center dari massa tubuh kita di dalam base of support. Ya. Maka static postur disebut sebagai steady state posture. Kembali lagi, ini adalah teori yang cukup dikenal dengan yang disebut dengan cone of stability atau kerucut keseimbangan, di mana bagian bawah adalah merupakan base of support. Ini bagian bawah adalah base of support. Bagian bawah adalah base of support. Ini adalah base of support. Kemudian mempertahankan stabilitas. Ini adalah center of mass-nya adalah tubuh kita. Dipertahankan tetap bisa stabil pada base of support di standing posture. Nah, kembali lagi, ini teori ini dilakukan risetnya pada posisi postur standing. Nah, jarang sekali yang dikembangkan pada anak-anak. Bagaimana sih kalau stability pada posisi duduk atau pada posisi merangkak atau pada posisi prone itu tidak banyak. Ini risetnya juga pada orang dewasa, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi pemahaman bahwa center of mass dipertahankan melawan gravitasi pada base of support tertentu. Nah, kemudian ini membentuk seperti satu kerucut imajiner, di mana pada saat terjadi perubahan gaya ke depan, ke belakang, samping kanan, samping kiri, atau ke semua arah, tetap bisa berdiri. Nah, inilah lingkaran ini yang disebut sebagai cone of stability. Jika tetap bisa bertahan dalam posisi seperti ini yang disebut sebagai limit of stability. Jadi batas stability pada posisi postur tertentu. Ini juga berlaku pada any kind of posture. Jadi pada postur apapun, ini menjadi penting. Pemahaman mana center of mass-nya, mana base of support-nya, kemudian mana limit of stability-nya. Ini kalau kita berbicara pada saat posisi steady state posture. Kita bisa bayangkan kalau misalnya bayi umur 4 bulan dengan posisi prone on elbow, kira-kira yang menjadi base of support-nya itu bagian tubuhnya mana? Kemudian center of mass-nya di mana? Dan kemudian limit of stability-nya di mana? Gitu. Kalau posisi postur duduk, base of support-nya di mana? Berarti base of support adalah area pelvic. Lalu center of mass-nya di mana? Oh, berarti kepala dan tubuh. Kemudian limit of stability-nya di mana? Oh, berarti batas sirkumnya atau lingkarannya dari kepala, tubuh, kemudian di bagian kerucut bawahnya adalah pelvic, begitu. Kalau merangkak misalnya, merangkak yang menjadi base of support adalah 2 tangan yang menumpu dengan 2 lutut yang menumpu
Berarti base of support-nya adalah area yang dibatasi oleh batas antara dua tangan dan dua lutut. Kemudian center of mass-nya adalah kepala dan punggung. Kemudian limit of stability-nya di mana? Kita akan bisa bayangkan itu adalah steady state posture pada semua posisi. Kemudian untuk reaktif postural control ini lebih mengarah kepada keseimbangan-keseimbangan, mempertahankan keseimbangan secara dinamis. Jadi kalau reaktif itu adalah bagaimana tubuh itu bisa mempertahankan kestabilan apabila kemudian mempertahankan kestabilan center of mass pada saat base of supportnya itu keluar. Ini contoh sederhana di pada gambar ini adalah posisi steady state posture atau static posture. Kemudian ada gaya dari luar, sehingga kemudian gaya itu terlalu kuat, sehingga kemudian terjadi perubahan base of support. Nah, kalau tubuh itu bisa mempertahankan center of mass dengan gravitasi dan kemudian keluar dari base of support tetap stabil, ini yang kemudian disebut sebagai reactive postural control. Ya, reactive postural control. Righting, reaksi tegak atau reaksi keseimbangan itu diproduksi dengan respon memindahkan base of support, ya, memindahkan base of support. Ini disebut sebagai reactive control. Dua ini lebih sifatnya otomatis. Ya, kita tidak perlu memikirkan pada saat didorong ada upaya kembali ke midline dalam batas tertentu, itu adalah otomatis. Reactive postural control juga satu reaksi yang otomatis. Artinya kalau kita terdorong terlalu kuat sehingga kemudian kita memindahkan base of support itu adalah sesuatu yang otomatis, kita nggak perlu mikir. Tetapi pada bagian yang disebut dengan anticipatory postural control atau disebut sebagai anticipatory postural adjustment. Jadi anticipatory postural adjustment itu artinya adalah proses controlling, proses penyesuaian terhadap apa? Penyesuaian terhadap informasi-informasi yang didapat dari perubahan-perubahan lingkungan. Ini yang kemudian disebut sebagai feedback atau feed forward. Jadi feedback itu adalah apabila kita melakukan satu reaksi stabilitas pada perubahan postur, kemudian kita misalnya terjatuh, kemudian kita melihat lingkungan, oh ternyata lantainya licin, oh ternyata ada jalannya naik, oh ternyata jalannya nggak rata dan seterusnya. Jadi pada saat kita mendapatkan informasi dari lingkungan tentang permukaan, tentang ketinggian, tentang licin atau tidak, tentang apapun perubahan lingkungan itu kemudian memberikan informasi sebagai feedback ke otak kita, dan kemudian otak kita memproses informasi tersebut untuk menyesuaikan reaksi. Nah, postural adjustment ini sudah merupakan reaksi yang sifatnya bukan lagi otomatis, tetapi merupakan proses learning. Ini proses learning. Teman-teman, di dalam kasus klinis kita, kadang-kadang kita hanya fokus kepada melatih keseimbangan yang sifatnya otomatis. Misalnya posisi duduk, balance sitting, dorong ke kanan, dia akan kembali ke tengah, dorong ke kiri, kembali ke tengah, depan, kembali ke tengah. Itu sifatnya otomatis. Tetapi kalau kita kemudian mau meningkatkan kemampuan mempertahankan posturnya, mempertahankan balance-nya, kita kemudian harus mendesain, harus memberikan informasi-informasi sensoris yang dirubah. Nah, perubahan informasi sensoris dari lingkungan inilah yang kemudian memberikan proses adjustment. Sehingga kemudian anak, misalnya pada saat kita pelatihan posisi latihan duduk, kita merubah posisi kemiringan tempat duduk. Kemudian anak duduk, loh kok duduknya kok kayak begini? Kok dia mau jatuh? Ini kemudian, oh saya harus melakukan adjustment. Saya kemudian karena posisi tempat duduknya miring, saya akan mencoba mengadjust sisi tubuh saya supaya tidak jatuh. Ini adalah contoh memberikan feedback, memberikan informasi sensoris, memberikan
memberikan perubahan-perubahan lingkungan supaya informasi itu masuk ke dalam otak, sehingga kemudian ada proses perubahan-perubahan penyesuaian tubuh itu terhadap lingkungan yang baru. Nah, kalau kita sudah mendapatkan static postur, reactive postur, segera kita harus tingkatkan jenis latihan kita, lebih fokus kepada bagaimana kita mengarahkan pasien di dalam proses anticipatory postural control atau anticipatory postural adjustment. Karena ini akan meningkatkan. Kenapa meningkatkan? Ada proses learning yang terjadi. Kita inginkan pada satu bentuk latihan yaitu disebut sebagai adaptive postural control. Adaptive postural control adalah bagaimana si individu sudah bisa melakukan modifikasi dari respon menstabilkan tubuh kita. Karena apa? Karena ada perubahan-perubahan lingkungan yang sudah dikondisikan sehingga kemudian melibatkan aspek kognisi, aspek atensi, motivasi, intention, kemudian dan melibatkan anticipatory dan adaptive postural control. Artinya kalau sampai kita melatih pada sampai tahapan adaptive postural control, maka anak ini akan bisa mempertahankan, akan bisa memodifikasi respon mempertahankan postur dengan sangat terampil, sangat ahli, sehingga kemudian menjadi satu respon yang sifatnya adaptif terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Maka dari 4 fase adanya postural control ini, kita jangan berhenti pada yang static postural control atau reactive postural control. Tetapi jauh lebih penting, proses learning dalam postural control adalah melakukan adjustment, melakukan controlling, memodifikasi lingkungan, memberikan input-input sensori, perubahan-perubahan stimulasi, sehingga kemudian terjadi proses adjustment, dan kemudian si anak itu bisa mendapatkan yang disebut dengan adaptive postural control. Jadi sekali lagi saya mau menekankan bahwa latihan keseimbangan, latihan postur, itu tidak berhenti pada reaksi-reaksi postural yang sifatnya otomatis. Karena kalau itu otomatis artinya tidak akan meningkat sampai ke adjustment, bahkan sampai ke yang sifatnya adaptif. Review sedikit tentang mekanisme dari postural control adalah, pertama adalah fungsi dari central nervous system, susunan saraf pusat. Ya. Jadi predictive, feed forward, kemudian reactive feed forward, steady state dan seterusnya, set point feed forward itu menjadi satu faktor-faktor internal yang penting. Kemudian nanti juga penting adalah faktor-faktor yang sifatnya berupa muskuloskeletal seperti kekuatan otot, range of motion, kemudian tonus, kemudian bagaimana hubungannya dengan sensor information seperti tentu di postural control ada 3 input sensoris yang terpenting yaitu visual, vestibular, dan somatosensori. Nanti kita akan bicara lebih dalam tentang sistem stimulus ini. Sehingga kemudian bisa mempertahankan center of mass di dalam base of support tertentu. Kalau kita berbicara skema ini, mekanisme pada anak cerebral palsy, tentu kita akan sudah melihat permasalahan. Bagaimana kondisi central nervous system-nya? Ya, tentu dia punya banyak masalah. Bagi kemampuan memproses informasi. Kemudian bagaimana kondisi muskuloskeletalnya? Kekuatan ototnya, ada yang spastik, ada yang hipotonia, ada yang berubah-berubah. Range of motion-nya ada yang terbatas karena kontraktur. Kemudian bagaimana tonusnya, ya. Kemudian bagaimana problem in sensory information-nya. Kemudian kita punya pasien diplegia prematur dengan gangguan visual acuity, seperti apa inputnya, sehingga bagaimana modifikasinya. Kita punya pasien quadriplegia dengan gangguan vestibular, bagaimana kita memodifikasinya. Kita punya pasien somatosensori, di mana kemudian pada fungsi tumpuannya mengalami gangguan. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas pada aspek klinisnya. Tapi antara central nervous system, kemudian fungsi muskuloskeletal dan sensori informasi itu menjadi bagian penting.
yang sama-sama kita mesti harus perhatikan untuk bisa tetap mempertahankan center of mass di dalam base of support. Ini adalah input sensori yang penting. Saya pikir ini sudah cukup banyak disampaikan di banyak pelatihan, yaitu kalau berbicara tentang postural control, maka kita tidak akan pernah lepas dari satu sistem yang disebut dengan vestibular system. Ini menjadi penting sekali. Pada pediatri kembali lagi, proses development-nya ini menjadi bagian penting karena kita menangani anak dengan berbagai kemampuan, dengan berbagai umur, sehingga kita tidak hanya punya ide melatih keseimbangan itu hanya balance sitting dan balance standing, tidak cukup dengan itu. Tetapi bagaimana kita melatih keseimbangan yang paling dasar daripada melatih kestabilan mata, kemudian bagaimana kita melatih keseimbangan kepala, bagaimana kita melatih keseimbangan tubuh, misalnya upper body seperti apa, lower body seperti apa, dan di semua posisi, baik itu posisi front, posisi supine, posisi side lying, kemudian posisi sitting, posisi kneeling, ataupun posisi standing dan walking. Ini menjadi sangat luas sekali memang kajian tentang balance dan postur pada pediatri dibandingkan pada orang dewasa. Setelah kita berbicara tentang stroke, mungkin kita sudah hanya fokus kepada dua bagian, yaitu melatih balance pada posisi duduk atau balance pada posisi standing walking. Pada anak-anak tidak sesederhana itu. Inputnya, jadi kalau vestibular system, ya vestibular system memang sistem yang menjadi satu panduan yang pusatnya nanti ada di nukleus vestibular si batang otak, yang akan masuk inputnya ke cerebellum, dan kemudian nanti akan melakukan koordinasi dengan sistem secara pusat, dengan input dari visual, input dari vestibular itu sendiri, dan juga input dari somatosensori. Sedikit dalam melihat tentang vestibular sense, jadi dari mulai nervus 8 pada kanal 3 kanalis semicircularis, utriculus dan sacculus, yang di dalamnya ada rambut, sel-sel rambut atau hair cell, yang di dalamnya itu ada endolimf, di mana endolimf itu nanti akan bergerak sesuai dengan gerakan kepala, maka akan terjadi defleksi. Pada saat terjadi gerakan, baik itu gerakan yang sifatnya rotasi maupun gerakan yang linear atau gerakan yang sifatnya anguler, itu nanti akan terjadi defleksi dari rambut getah ini, dan sel rambut ini kemudian akan dibawa oleh nervus vestibularis, dibawa masuk ke nukleus vestibularis di batang otak, sehingga secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa defleksi, perubahan gerakan dari hair cell yang ada di kanalis semicircularis atau ada di utriculus dan sacculus ini yang kemudian memberikan informasi kepada sistem vestibular yang lebih tinggi untuk memberikan reaksi mempertahankan keseimbangan terhadap perubahan kepala. Saya kurang tahu apakah teman-teman pernah mendengar vestibular ocular reflex. Kita cukup banyak menyampaikan ini ke teman-teman karena berbicara di pediatri, postur dan balance memang dimulai dari optical writing, dimulai dari reaksi optikal. Nah, reaksi optikal itu ditandai bagusnya kestabilan mata itu dari kemunculan yang disebut sebagai vestibular ocular reflex. Saya akan menyampaikan singkat, tapi untuk beberapa teman yang bingung nanti boleh ditanyakan. Karena saya ini hanya review saja. Ini adalah contoh semicircular kanal pada horizontal yang sisi sebelah kiri. Jadi kemudian ini ada hair cell dibawa oleh nucleus vestibularis, nanti akan masuk ke bagian lateral dari vestibular nucleus, akan dibawa masuk ke nukleus yang di atasnya, yaitu nukleus nervus 2 oculomotor, kemudian nanti akan mensarafi otot dari rectus medial, mata sebelah kiri. Kemudian satu sisi nanti akan dibawa oleh nukleus vestibularis bagian medial, kemudian akan masuk ke nukleus nervus ke-6, yaitu nervus abducens, yang akan mensarafi otot rectus lateral sebelah kepala. Head turn to the left, artinya kepala bergerak ke kiri,
maka otomatis vestibulo-ocular reflex ini akan mensarafi dua otot. Jadi rectus medial kiri dan rectus lateral kanan untuk membawa mata ke sisi sebelah sebaliknya. Nah, inilah mekanisme kerja dari vestibulo-ocular reflex yang dibawa dari canalis semicircularis horizontal, karena ini berbicara gerakan rotasi. Begitu juga ini adalah saraf yang excitatory untuk membawa mata bergerak mutar ke sebelah kanan berlawanan dengan arah putaran kepala. Tetapi ada mekanisme inhibitory, yaitu hair cell yang ada di canalis semicircularis akan memberikan informasi dibawa ke bagian medial dari nukleus vestibularis di batang otak, akan dibawa ke nukleus di nervus 6 dan nervus 3, kemudian akan menghambat gerakan pada rectus lateral kiri dan rectus medial kanan supaya menjadi penyeimbang. Pada saat mata bergerak ke kanan, ada yang menghambat supaya gerakannya kemudian tidak berlebihan. Ini mekanisme secara sederhana dari vestibulo-ocular reflex yang juga fisioterapi punya peran penting untuk melakukan stimulasinya. Vestibulo-ocular reflex ini pada bayi di bawah 2 bulan itu disebut sebagai doll eye phenomenon, jadi fenomena mata boneka. Kalau kepala diputar ke kanan, mata akan bergerak ke kiri. Diputar ke kiri, bergerak ke kanan. Kalau ke bawah, dia akan ke atas. Ini mesti harus dilatih. Jadi teman-teman, saya akan mengajak teman-teman berbicara lebih dalam lagi bahwa urusan masalah postur dan balance itu bukan soal masalah balance sitting dan balance standing. Lebih jauh lagi, kita menyiapkan komponen-komponen itu lebih awal, lebih dalam, lebih dini, supaya kita bisa mencapai keseimbangan yang lebih tinggi untuk duduk, berdiri, atau bahkan bisa berjalan. Optokinetic reflex sebaliknya dari vestibulo-ocular reflex. Jadi ini adalah kemampuan untuk melirik. Melirik itu dipakai untuk kemampuan melakukan visual tracing. Jadi visual tracking. Melirik ke kanan atau ke kiri pada saat kepala diam. Sederhana juga, hampir sama mekanismenya. Ini adalah reaksi, namanya reaksi optokinetic reflex. Dari canalis semicircularis akan membawa ke nukleus vestibularis, akan dibawa. Nanti satu akan memberikan, kalau kepala berputar kalau posisi kepala mau ke kanan, maka nanti ada reaksi mata bergerak ke sebelah kiri. Cuma posisi optokinetic reflex itu adalah posisi mata kepala diam, mata bergerak. Kalau vestibulo-ocular reflex, kepalanya bergerak, matanya yang diam, tetap kembali ke tengah. Dua refleks pada mata ini yang apabila tidak terbentuk, maka tidak mungkin akan mendapatkan kestabilan mata. Kalau mata tidak stabil, misalnya secara klinis ditandai dengan adanya nystagmus atau Saget's movement, gerakan cepat bolak-balik bola mata, atau nystagmus misalnya pada pasien ataksia atau pada pasien dengan atetosis misalnya, jangan pernah berpikir kepalanya akan bisa stabil jika matanya itu belum stabil di tengah. Maka head righting itu selalu diawali dengan optical righting. Nah, optical righting mekanismenya adalah didapatkan dari kemampuan vestibulo-ocular reflex dan optokinetic reflex. Mata stabil, kepala menjadi stabil. Kepala stabil, terang menjadi stabil. Terang stabil, ekstremitas menjadi stabil. Itu satu mekanisme yang mesti harus kita pahami. Sangat tidak mungkin melatih pasien ataksia, matanya masih nystagmus, tetapi anak ini dilatih kestabilan berdiri. Ini contoh yang pemahaman yang mesti harus didalami lebih detail dasarnya dulu. Kalau kalau badannya masih goyang-goyang, kita akan cuma melihat terangnya goyang enggak. Kalau terang masih goyang, coba lihat kepalanya masih goyang enggak. Kalau kepala masih goyang, lihat enggak matanya masih goyang atau enggak. Kalau matanya masih goyang, lupakan yang lain, fokus kepada menstabilkan mata dulu. Sama seperti perkembangan bayi yang diawali pertama adalah optical righting dulu, baru kemudian head righting, baru kemudian body righting, dan seterusnya.
Ini kenapa saya mesti harus lakukan review ini, supaya setiap fisioterapi pediatri mampu melakukan assessment, problem balance di mana, sampai tahap apa, ide latihannya apa. Vestibular spinal reflex itu lebih ke soal head writing dan body writing. Jadi ini sudah lebih tinggi lagi. Jadi vestibular spinal reflex itu adalah bagaimana refleks-refleks mempertahankan kepala dan tubuh itu tetap tegak. Artinya berarti ini berhubungan dengan bukan lagi visual, tapi berhubungan dengan proprioseptif, otot-otot di leher dan trunk. Dan juga otot-otot ekstremitas. Ini contohnya seperti ini. Kalau kepala bergeser ke sebelah kanan, sehingga kemudian terjadi defleksi dari hair cell ke kanan, maka nanti ada reaksi untuk membawa kepala kembali ke tengah. Jadi reaksi kepala ke kanan, kemudian body nanti akan muncul ke sebelah kiri. Ini reaksi tengah, midline. Kemudian ini dorong ke kanan, maka ada reaksi dari proprioseptif, otot-otot leher dan trunk kembali ke kiri. Ini yang disebut sebagai vestibulospinal reflex. Jadi berhubungan dengan saraf-saraf spinal. Itu sedikit tentang tentang sistem vestibular, kemudian visual dan somatosensori. Kalau somatosensori fokusnya adalah somatosensori terpenting adalah somatosensori pada base of support. Pernah suatu saat kita jongkok di kamar mandi terlalu lama, tiba-tiba pada saat berjalan kita mau jatuh. Kenapa? Karena kesemutan, saraf-saraf yang dilipat lutut tertekan, kemudian kesemutan, kehilangan sensasi pada telapak kaki tidak bisa merasakan sensasi tumpuan yang baik, kita tiba-tiba kehilangan keseimbangan, bukan karena kita nggak kuat, bukan karena visualnya terganggu, bukan karena visualnya terganggu, tetapi karena pada saat kita menggunakan belajar pertama menggunakan sepatu roda, mungkin zamannya Bu Novi dulu. Sepatu roda sensasi di kaki berbeda sekali. Begitu kita pertama kali belajar menggunakan itu, sensasi yang ada di tumpuan kaki berbeda sekali. Maka kita kemudian tiba-tiba bisa kehilangan keseimbangan. Jadi bukan hanya soal visual, bukan soal vestibular, tetapi somatosensori khususnya terpenting adalah pada base of support. Ini menjadi ide penting kita. Bagaimana kita bisa mengakses problem somatosensori yang ada di tumpuan. Misalnya, kalau anak sedang belajar merangkak, kenapa sih anak merangkak sulit sekali? Karena anak belum pernah belajar bagaimana merasakan tumpuan di kedua telapak tangan dan di kedua lututnya. Maka kita mesti harus mengenalkan somatosensori yang ada di tumpuan tangan. Misalnya anak diplegi dengan posisi tangannya masuk seperti ini, sehingga kemudian menumpu dengan punggung tangan, informasi sensorisnya sangat berbeda sekali. Berbeda dengan menumpu dengan telapak tangan seperti ini. Posisi berdiri misalnya pada pasien diplegi, kalau posisi kakinya posisi seperti clubfoot seperti ini dengan menumpu pada sisi lateral, informasi sensorinya berbeda sekali terhadap reaksi postural. Begitu juga misalnya pada anak-anak hipotonia dengan posisi menumpu pada sisi medial seperti flat foot, informasi sensorisnya berbeda sekali. Maka bagian penting lain, input sensori yang perlu diperhatikan adalah input sensori, especially pada base of support yang sedang kita latih. Kalau kita melatih posisi duduk, maka support pada pelvic dan kaki yang menumpu. Kalau kita berbicara melatih merangkak, perhatikan somatosensori base of support pada telapak tangan dan kedua lutut. Kalau kita sedang belajar berdiri, tentu kita akan melatih bagaimana somatosensori yang ada pada kedua telapak kaki. Dan any kind of posture kita mesti perhatikan, salah satu somatosensori yang penting adalah pada base of support. Jadi kesimpulan sederhana pada 3 input sensori penting, satu adalah visualnya. Kalau ketemu pasien yang visualnya terganggu,
ada nystagmus, ada gangguan tajam penglihatan, seperti low vision, kemudian ada strabismus, kemudian ada bahkan seperti cortical blind atau visual cortical impairment, nggak bisa melihat, atau kemudian misalnya apapun masalah yang pada problem visual, maka kita harus mesti perhatikan, masih bisa dilatih nggak, masih bisa ditingkatkan nggak. Kalau misalnya low vision, mesti harus koreksi dengan kacamata. Kalau strabismus, mesti harus dikoreksi ototnya. Kalau misalnya nystagmus, harus stabilkan matanya. Kalau nggak bisa melihat, ya mesti harus dikompensasi dengan sensor yang lain. Ini menjadi bagian penting di dalam kita sedang memperbaiki postur dan balance. Kemudian yang lain adalah vestibular system itu sendiri. Baru kemudian somatosensori. Ini beberapa hal penting yang diperhatikan sehubungan dengan fungsi persarafan atau secara khusus input-input sensori penting pada latihan balance dan postur. Komponen dari postural control nanti ada banyak. Jadi limit of stability itu adalah seperti yang disebut static atau steady state-nya. Kemudian sensorinya saya sudah sampaikan. Kemudian eye head stabilization adalah bagaimana optical writing, bagaimana reaksi kestabilan mata, kemudian koordinasi motorik, kemudian muskuloskeletal system. Ini juga kalau kita bicara tentang CP, nanti muskuloskeletal system banyak sekali yang mengalami gangguan, ya, terjadi pemendekan, pengecilan, kelemahan, ya, banyak sekali permasalahan. Kemudian environmental adaptation, ya, bagaimana anak duduk di kursi roda, anak duduk di kursi ini, berdiri di sini, berdiri di situ. Ada anak yang bisa berdiri di matras tapi takut berdiri di lantai dan seterusnya. Ini cukup banyak yang mempengaruhi. Limit of stability saya lewatkan saja. Sensory genesis sudah saya jelaskan, eye head stabilization sudah saya jelaskan, musculoskeletal sudah saya sampaikan, motorik sudah saya sampaikan, prediksi saya akan sampaikan. Oke. Kemudian bagian yang keenam terakhir di dalam review adalah bagaimana sih strategi dari tubuh kita mempertahankan postur. Ini mungkin lebih sedikit tentang beberapa hal sedikit lebih dalam tentang mekanisme yang terjadi apabila tubuh itu sedang mempertahankan keseimbangan. Ini adalah satu riset yang sangat bagus sekali tentang strategi mempertahankan keseimbangan pada saat posisi duduk. Nah, ini jarang sekali kita dapatkan di posisi sitting. Paling banyak kita belajar di posisi standing. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 itu seperti satu proses development, leveling begitu. Kalau kita berbicara tentang mobility dan stability, artinya center of mass yang harus tegak melawan gravitasi dengan base of support, kita akan lihat bahwa untuk yang paling bagus, ya, untuk paling bagus posisi sitting adalah base of supportnya di pelvic, yaitu di os ischiadicus. Os, ya, jadi di tulang duduk, os ischiadicus ini, os ischium, di tulang duduk. Ini yang paling bagus. Nah, posisi mempertahankan tubuh center of mass pada pelvic sehingga nomor 7 ini mempertahankan, jadi ini adalah mobility-nya yang dipertahankan, ini adalah stability-nya atau base of support-nya. Ini base of support-nya. Kalau base of support persis di pelvic, maka seluruh spinal itu bisa dikontrol. Jadi mulai dari cervical, kemudian upper thorax, mid thorax, lower thorax, upper lumbar, lower lumbar, semua bisa dipertahankan tanpa menggunakan support tangan, dipertahankan pada base of support. Maka kalau kita sedang melakukan pemeriksaan, misalnya anak di posisi memeriksa postur dan balance pada saat posisi duduk, kita harus paham betul tentang tahapan ini. Misalnya kita cek, kita dudukkan pada posisi pelvic, kemudian diberikan dorongan, apakah betul-betul bisa menumpu semua tetap terkontrol baik tanpa jatuh?
Ini berarti paling bagus. Kalau nggak bagus, kita akan berikan fiksasi di nomor 6, yaitu fiksasinya betul-betul di atas pelvic. Seluruh pelvic kita akan berikan fiksasi di sini. Kalau diberikan fiksasi di seluruh pelvic sini, maka kita akan bisa mempertahankan posisi levelnya dari lower lumbal. Tapi kalau dilepaskan di bawah nggak bisa, masih goyang. Jadi kalau di atas pelvic, lower lumbal. Kalau kemudian kalau kita fiksasi di area lumbal yaitu di bawah kosta, di area lumbal, stability-nya, maka ini cukup mempertahankan sampai di upper lumbar. Kalau di bagian bawah dari kosta atau itu di lower thorax, maka kita mempertahankan di lower thorax. Kemudian middle ribs di bagian kosta tengah itu untuk mid thorax. Kemudian axilla itu menjadi batas base of support untuk mempertahankan upper thorax. Kalau kita berikan stability di batas shoulder, itu untuk head control. Secara sederhana mungkin seperti ini. Kadang-kadang orang tua kalau punya anak bayi, dipegang sama kita megangnya di pinggang. Orang tuanya teriak, jangan dipegang di pinggangnya, diketiaknya, kepalanya belum kuat. Sederhana sekali sebetulnya. Karena pinggangnya belum kuat, nggak mungkin kita mau pegang di pinggang. Pasti kita pegang paling nggak di ketiak. Atau bahkan, bahunya dipegang, itu kepalanya belum kuat. Misalnya pada bayi di bawah 2 bulan. Ya begitu juga kita akan melihat mana sih batas keseimbangan atau postur yang bisa dipertahankan apa sih? Sebatas kepala kah? Sebatas upper thorax kah? Mid thorax kah? Lower thorax kah? Upper lumbar, lower lumbar, atau seluruh spinal bisa dipertahankan. Sehingga nanti pada saat kita melatih, kita akan sudah bisa menentukan di mana kita akan memberikan base of support. Apakah di shoulder, apakah di axilla, apakah di middle thorax, apakah di lower thorax, apakah di lumbar, apakah di pelvis, atau betul-betul memang full di ossicyaticum. Ini strategi penting untuk kita mengakses dan melatih pada. Jadi kadang-kadang orang bertanya gini, Pak, kalau ngelatih keseimbangan duduk itu pegangannya yang paling bagus di mana? Ini kadang-kadang praktisnya gitu. Ya di mana yang dibutuhkan? Bagusnya di mana, Pak? Saya ngelihat pelatihan kok ada pegangnya di pelvic. Nah ya kalau di pelvic kalau kontrolnya sudah sampai ke upper lumbar ya nggak apa-apa. Tapi kalau upper lumbar nggak bisa dipertahankan ya kita mesti pegang di atasnya lagi. Boleh nggak pegang di thorax? Ya boleh. Boleh nggak dipegang aksila? Ya boleh. Pegang di shoulder boleh nggak? Boleh. Bayi baru lahir kita malah justru pegang bahkan sampai ke kepala lehernya kita bisa pegang. Kenapa? Ya karena belum cukup mampu untuk mempertahankan. Ini kadang-kadang kan orang bertanya ke teknis, handlingnya di mana, pegangannya di mana, ya sesuai dengan kebutuhan. Loh, Bapak kok nggak konsisten? Nggak konsisten sebetulnya kepalamu sendiri karena nggak memahami tentang di mana batas stability-nya, di mana batas mobilitas yang dipertahankan. Ini menjadi penting untuk kita praktisi untuk melihat respon keseimbangan pada saat posisi duduk. Ini juga satu hasil riset yang penting kita bawa ke klinis. Ini riset bayi yang umur 3-9 bulan. Jadi ini anak saat. Jadi ini strategi yang akan di pelvic. Jadi bagaimana tahapan stability atau kontrol trunk dengan supportnya di hip. Kemudian kita akan lihat bagaimana reaksi trangnya, dan kemudian diukur dengan EMG. Ini adalah gerakan trunk ke forward. Kalau di batas garis titik-titik ini gerakan trunk ke forward. Garis ini adalah aktivitas ototnya. Ini tahap pertama, seluruh trunk itu collapse. Jadi dipegang di hips, trangnya collapse. Artinya berarti postur duduknya masih sangat jelek. Kemampuan mempertahankan postur duduknya masih sangat jelek.
sehingga kemudian disebut sebagai trungnya kolaps ke depan. Ya, trunk collapse ke depan. Semua bergeraknya ke depan, sama sekali tidak ada aktivitas ekstensi sama sekali terobservasi dari EMG. Tapi pada bayi kedua, ya, masih bayi di umur 6 bulannya kurang 49 hari, muncul yang disebut sebagai rise and fall. Jadi rise and fall itu teman-teman lihat, ini adalah aktivitas flexor trunk, masih kuat, aktivitas trungnya masih kuat, tetapi sudah mulai ada aktivitas di extensor trunk. Jadi pada saat dipegang di hip, kemudian anak ini sedikit naik, rise, kemudian tiba-tiba dia akan jatuh lagi. Jadi kemudian fase ini disebut sebagai fase rise and fall. Kita bisa melihat ini pada saat kita sedang melatih, mengetes keseimbangan atau postur duduk. Kita coba pegang di hipnya, ya, tegak, kemudian bagaimana responnya. Kalau semua jatuh sama sekali, tidak ada aktivitas ekstensi sama sekali, wah ini berarti masih jelek banget nih. Kalau kita tahan posisi pelvic, kemudian naik sedikit dan kemudian jatuh lagi, tahan lagi, naik sedikit, jatuh lagi, oke ini oke lebih baik, tapi masih dalam tahapan rise and fall. Kalau yang ini sudah minus 28 hari, ini aktivitas fleksornya sudah menurun, tetapi masih dominan fleksi, tetapi dia masih bisa jadi kayak kita kadang-kadang kalau ngecek bayi, kita pegang pelviknya, kemudian dia nggak jatuh, nggak collapse, nggak fall ke fleksi, tapi masih tetap tegak, tapi dominannya masih dominan posisi fleksi, nggak ke ekstensi. Jadi terobservasi sedikit sekali aktivitas di ekstensinya, tetapi tegak condongnya. Kalau ini kita lihat midline, dominan masih ke arah fleksi, tapi tetap tegak gitu. Kita nggak bisa mengatakan bahwa ini sudah tegak, bukan, karena dominan flexor. Tapi kalau yang paling bagus, ini yang sudah fungsional. Sudah fungsional itu artinya betul-betul posisi midline ditandai dari aktivitas otot. Fleksornya muncul, ekstensornya bahkan bisa melakukan fasenya sampai ke sini, dari mulai collapse, dari mulai sini, dan seterusnya. Tentu dengan strategi yang kita dapatkan ini, kita akan meningkatkan dulu. Bagaimana meningkatkan ekstensornya dari mulai upper thorax, mid thorax, dan seterusnya sampai ke kita mendapatkan aktivitas ini. Ini tahapan yang juga bisa dipakai di klinis, bahwa anak ini posisi kestabilan duduknya sampai apa? Angkat kemudian jatuh lagi, oh sudah tegak tapi masih dominan fleksi, oh ini sudah oke, sudah bisa fungsional. Nah, kalau misalnya kita sedang mau melatih fungsi tangan misalnya, bagaimana mungkin kita akan melatih fungsi tangan kalau sementara belum mencapai kestabilan duduk yang seperti ini? Dia masih mungkin fokus pada trunk, baru kemudian next pada fungsi tangan. Itu tadi strategi yang muncul pada posisi sitting. Kemudian ini adalah strategi yang muncul di posisi standing. Nah, kalau ini teman-teman baca referensinya banyak. Posisi riset bagaimana strategi mempertahankan keseimbangan di posisi standing itu banyak. Maka nanti teman-teman mendengar ada ankle strategy, hip strategy, stepping strategy, suspensory strategy, itu di bahasan tentang postur dan balance itu sangat umum. Tapi kalau yang ini jarang. Nah, risetnya di anak-anak. Teman-teman tidak cukup hanya membaca referensi dari referensi dewasa. Kita membaca mesti banyak referensi yang di anak-anak. Ini strateginya juga otomatis. Muncul itu hanya sekitar 85 sampai 90 milisecond setelah terjadi persepsi keseimbangan. Jadi cepat sekali. Kita akan lihat ankle strategy. Semua riset sekarang dianalisa dengan EMG. Jadi tolong mulai lupakan pemeriksaan MMT, mulai lupakan pemeriksaan apa. Jadi kita mesti harus lebih mengupdate teknologi bahwa pemeriksaan otot itu harus dengan EMG. Ya. Ankle strategy. Kalau posisi berdiri, jadi kita cerita sekarang, kata tadi posisi duduk, kita sekarang cerita sedang posisi berdiri. Berdiri berarti base of supportnya adalah di kaki.
Kalau posisi berdiri kemudian diberikan dorongan dengan gerakan yang slow, pelan, amplitudenya kecil, jadi pelan itu lembut, kemudian goyangannya tidak terlalu tinggi, permukaan bawahnya firm, artinya permukaan yang keras, maka terjadi reaksi postural di mana terjadi gerakan dari distal ke proksimal. Gerakan proksimal bisa diamati dari perubahan EMG-nya. Teman-teman bisa melihat di sini. Ya, jika ada yang kesulitan nanti tolong nanti bisa didiskusikan. Karena yang ikut pelatihan sangat bervariasi. Ada yang sangat expert, ada yang baru tamat. Saya nggak bisa menyesuaikan. Tapi nanti tolong kalau memang ada yang mau dijelaskan, saya akan jelaskan lagi. Mungkin sebagian mengadakan, wah ini kayaknya dangkal banget sih, aku udah tahu yang ini, ngapain aku ikut pelatihan. Tapi ada juga, kayaknya kok mumet banget sih, kok malah pusing. Ya nanti tolong di-adjust sendiri. Ini dilihat bahwa kalau diberikan perubahan dengan slow dan low amplitude, maka apa yang terjadi? Lihat, aktivitas paraspinal itu ekstensornya itu naik, meningkat. Ya. Kalau didorong ke depan, maka nanti akan muncul aktivitas gastroknya naik, hamstringnya naik, paraspinalnya naik atau ekstensornya naik. Ya. Kemudian kalau diberikan aktivitas backward, sway backward, didorong ke belakang, nanti akan muncul dorsifleksornya naik, ya. Kemudian quadricepsnya naik, kemudian otot fleksornya naik. Jadi merupakan reaksi yang berkebalikan. Kalau kita dorong anak waktu berdiri, didorong ke depan, maka nanti seluruh otot ekstensor akan aktif mempertahankan supaya kembali ke tengah. Tapi kalau anak itu didorong ke belakang, pelan, maka nanti akan muncul reaksi kelompok fleksor. Jadi mulai fleksor trunk, kemudian fleksor hip, dan juga fleksor dari dorsiflexor akan meningkat. Ini yang kemudian disebut sebagai ankle strategy. Ankle lah yang menjadi poros, terjadi perubahan karena dari ankle naik ke atas. Dari distal ke proksimal. Nah, ini contohnya begini. Kalau misalnya anaknya masih dominan berdirinya fleksi, belum ada aktivitas ekstensi. Bagaimana cara kita meningkatkan ekstensornya? Kan tentu kita akan dorong pelan, porosnya pada ankle, kemudian akan muncul aktivitas ekstensi. Nah, kalau misalnya anak kurang fleksi, kita pasti akan dorong pelan-pelan. Dorongnya pelan, amplitudenya kecil. Itu secara klinis seperti itu. Supaya tonus yang kita ingin aktivasi, itu muncul betul-betul tepat sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kalau hip strategy itu sedikit berbeda, karena hip strategy munculnya adalah gerakan dominannya adalah pada hip. Apa yang muncul? Kalau dorongan itu diberikan dengan cepat dengan amplitudo yang besar. Nah, ini harus tahu pada saat kita melatih nanti, memberikan latihan keseimbangan, ya, supaya harus tahu karena rekrutmennya itu justru dari proksimal ke distal. Ya. Kalau tadi kepalanya itu rata dengan ankle, kalau ini justru kepalanya keluar. Kita akan lihat dari EMG-nya. Kalau didorong ke depan, kalau tadi kan dorongan pelan, yang muncul kan kelompok ekstensor ya. Jadi otot-otot spinalnya, ekstensor, otot-otot hamstringnya, otot-otot ininya yang aktif. Kalau didorong ke belakang, yang aktif ada fleksornya. Loh, ini kok yang aktif malah justru fleksornya. Kenapa? Karena dorongannya cepat sekali. Yang bereaksi adalah hipnya dominan. Maka kalau anak didorong berdiri posisi sangat cepat, itu hipnya langsung fleksi. Kalau fleksi yang aktif apa? Fleksornya. Maka jangan sampai kita keliru memberikan latihan. Kalau dorongannya, misalnya kita sedang menggunakan balance board atau rocker board atau latihan keseimbangan di posisi berdiri, dorongan yang kita berikan itu betul-betul harus tepat. Kalau kita mendorong ke belakang terlalu kuat, justru hipnya akan berespon,
kelompok flexor hip dan flexor trunk yang akan bekerja, bukan ekstensi. Berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau kita dorong ke belakang terlalu cepat, malah justru hipnya akan ekstensi, sehingga mengaktifkan otot trunk ekstensi. Nah, ini dilihat dari aktivitasnya. Nah, tentu bentuk aktivitas yang kita lakukan atau gaya yang kita lakukan, latihan strategi tubuh kita mempertahankan keseimbangan berdiri. Nah, berbeda lagi dengan ini, kalau yang stepping strategy ini sama seperti kita tadi berbicara tentang reaktif postural control. Jadi untuk mempertahankan supaya tidak terjatuh, maka nanti ini dorongannya kuat, cepat, amplitudenya sangat luas. Maka kemudian pasiennya bisa berjatuh, maka kemudian strateginya adalah menggeser base of support yang kemudian muncul sebagai yang disebut pada saat berdiri kemudian sebagai stepping strategy. Stepping strategy itu sama seperti arm protective pada ekstremitas atas. Jadi kalau anak duduk kita dorong, akan muncul reaksi tangan menumpu atau protective reaction. Ini juga sama. Kalau keluar dari limit of stability, makanya akan terjadi yang disebut sebagai stepping strategy. Ini dorongannya sangat kuat. Bagian terakhir adalah strategi yang disebut sebagai suspensory strategy, yaitu justru malah akan menurunkan center of gravity dengan menekuk punggungnya. Jadi misalnya kalau kita lagi didorong orang, tiba-tiba kita seperti membentuk kuda-kuda, supaya kita menekuk punggung, fleksi punggung, dengan fleksi ini, supaya kita tidak terjatuh sama seperti posisi squatting. Ini adalah salah satu strategi juga untuk mempertahankan keseimbangan berdiri. Nah, dua itu yang strategi yang bisa saya diskusikan hari ini, tentang strategi pada saat duduk dan juga strategi pada berdiri. Untuk perkembangannya teman-teman nanti bisa baca. Saya cuma mengingatkan urusan postur dan balance bukan urusan soal postur berdiri saja, tetapi urusan head righting yang diawali dengan reaksi-reaksi optikal ya sampai umur 2 tahun, kemudian baru leher, baru kemudian terang righting, baru reaksi-reaksi protektif, dan kemudian keseimbangan mulai dari duduk, berdiri, dan jalan. Pemeriksaannya saya akan sampaikan sedikit. Ini pemeriksaan paling sederhana yang berupa kategori. Teman-teman pernah membaca ini? Saya sudah masukkan, tetapi ini salah judul, saya salah ngetik. Ini adalah observational. Kalau bagus, ini hanya berdasarkan dengan postural grid, jadi alat yang dibutuhkan cuma postural grid dan goniometer saja. Posisinya posisi berdiri. Area yang diperiksa adalah kepala, shoulder, spine, hip, dan ankle. Dari posisi anteroposterior dan posisi lateral. Kemudian nanti kalau posisi lurus nilainya 10, kalau gangguan postur yang sedang itu 5, kemudian kalau yang jelek itu nilainya 0. Dari total seluruh pemeriksaan itu diperiksa karena ada 1, 2, 3, 4, sampai 10 item pemeriksaan. Jika paling bagus skornya adalah 100, sedang 50, dan jelek itu 0 dengan berbagai klasifikasinya. Ini pemeriksaan ini sederhana sekali. Kemudian pemeriksaan yang kedua sederhana juga, yang ini disebut sebagai limit of stability test. Limit of stability test itu gampang saja, karena ini contohnya di posisi berdiri. Teman-teman bisa juga melakukan pemeriksaan limit of stability sesuai dengan kemampuan anak, misalnya posisi duduk atau posisi yang lain. Ini posisi anak itu duduk di bawah atau duduk di permukaan yang rata, kemudian ada seperti batas kakinya, bisa menggunakan gambar atau bisa menggunakan cat gambar kaki itu. Kemudian nanti akan dites ke semua arah. Jadi tes ini ada yang ke arah depan,
ke arah belakang, ke arah samping. Jadi force platform test, limit of stability, anteroposterior, dan mediolateral direction. Kemudian seberapa jauh sih lintasannya, sebenarnya kita bisa membayangkan seberapa atas dari limit of stability-nya. Ini adalah posisi berdiri. Kemudian functional risk test, teman-teman mungkin sudah pernah mendengar ini. Kemudian ini nanti boleh saya sharekan tools-nya, pemeriksaannya. Posisi ini bisa dilakukan. Functional risk test itu adalah yang dipakai untuk reaksi meraih ke depan, reaksi meraih ke samping kanan, dan meraih ke samping kiri. Perhatikan ini posisi duduk, jadi sitting on bench, duduk. Pertama dites apakah anak ini bisa duduk tegak dalam 15 menit. Kalau tidak bisa duduk, maka tes ini tidak bisa dilakukan. Duduk tegak 15 detik dulu, baru kemudian setelah tegak meraih ke samping sejauh mungkin, posisi startnya berapa senti, akhir gerakannya berapa senti, kemudian perbedaannya berapa. Meraih tadi berapa perbedaannya. Dan ini juga bisa dilakukan di posisi berdiri. Jadi anak syaratnya harus bisa duduk bisa berdiri tegak selama 15 detik, kemudian baru meraih ke depan, meraih ke samping kanan, meraih ke samping kiri, awal dan akhir perbedaannya berapa. Ini adalah functional risk test. Sangat mudah dan sangat sederhana sekali. Nah, Dr. John, mohon maaf, untuk materinya 10 menit lagi ya Pak. Nanti ya. saya akan tanya jawab. Terima kasih. Ya, kemudian untuk yang selanjutnya adalah modified clinical test sensory interaction balance. Jadi memeriksa komponen-komponen sensoris yang mempengaruhi keseimbangan, yaitu visual, vestibular, dan somatosensori. Untuk kondisi pertama, matanya ditutup, kemudian berdiri tegak di permukaan yang keras. Jadi ini menghilangkan sensasi mata. Kemudian trial pertama, trial kedua, trial ketiga, bagaimana kemampuannya? Apakah bisa berdiri tegak selama 30 detik? Kemudian kondisi kedua, matanya ditutup dengan permukaan. Pertama itu semuanya oke. Visualnya dibuka, keseimbangannya bagus, permukaannya keras. Kedua, mata ditutup. Kemudian yang selanjutnya adalah mata dibuka tetapi pada permukaan yang lembut, foam surface. Kemudian kondisi keempat, mata ditutup pada permukaan yang ini. Jadi seluruhnya diganggu. Kemudian berapa total nanti tinggal dibagi. Ada 4 posisi. Kalau yang tidak modifikasi ada 6 posisi, tetapi ini modifikasi cukup sederhana, hanya 4 posisi. Kemudian pediatric balance test, ini pemeriksaannya sangat lengkap. Pediatric balance test itu yang diperiksa ada beberapa posisi, 14 posisi. Jadi total paling bagus ada nilainya 4 kali 14 itu total ada 56 skor. Jadi bagaimana posisi dari duduk ke berdiri, berdiri ke duduk, kemudian berpindah, transfer dari tempat duduk satu ke tempat lain 45 derajat, kemudian berdiri tanpa support, berdiri dengan support, berdiri dengan mata tertutup, berdiri dengan telapak kakinya merapat, berdiri pada satu kaki, berputar 360 derajat, kemudian kepala berputar melihat ke belakang, kemudian mengambil benda dari lantai, kemudian meletakkan dan meraih ke depan. Ini adalah posisi pediatric balance test. Teman-teman nanti boleh, saya sudah share tadi di awal, mungkin teman-teman yang masuk belakangan nggak dapat, nanti boleh minta sama temannya. Sudah saya bagikan semua. Nah, 10 menit terakhir saya akan menyampaikan tentang apa sih problem balance dan postur pada sebuah pasien. Paling tidak dari review tentang balance dan postur yang sudah kita sampaikan tadi, teman-teman menjadi punya ide untuk melatih postur dan balance pada anak cerebral palsy. Kalau cerebral palsy sendiri ini sudah sangat familiar sekali, hampir semua pasien pediatri pasti punya pasien CP dengan berbagai klasifikasi. Ada yang hemiplegi, ada yang diplegi, ada yang quadriplegi, macam-macam. Tapi memang bagian pertama sekali saya mengatakan
harus bisa mendiagnosis subtipe CP dengan baik. Apakah itu diplegi, apakah quadriplegi, apakah hemiplegi, hipotonia, atetosis, atau ataksia atau mix campuran. Semakin dini teman-teman bisa mendeteksi gangguan CP, berarti teman-teman punya pengalaman klinis semakin baik. Dari mulai 2 tahun, 1 tahun, bahkan bisa mendeteksi sejak bayi itu semakin baik. Ini saya pernah melakukan riset tahun 2000, saya lupa 2018 atau 2019. Ya, saya mau mengatakan bahwa dari total jumlah sekitar 500 pasien yang kita teliti itu, ternyata paling banyak itu memang grup spastik. Jadi ini 35-36, kalau nggak salah 77% spastik. Sisanya baru yang hipotonia dan atetosis dan ataksia. Bahkan ataksia nggak ada pasien. Artinya berarti grup spastik paling banyak. Tapi yang terbanyak kedua adalah quadri dan diplegi. Sementara atetosis nanti juga cukup banyak. Artinya begini, banyak anak-anak yang dengan gangguan CP berat sehingga tidak semuanya bisa mampu berdiri dan berjalan. Kemudian kedua harus membedakan kemampuan fungsionalnya. Jadi ada klasifikasi sederhana GMF-CS level, teman-teman pasti sudah tahu tentang ini. Yang populer itu kriteria umur 6-12 tahun. Kemudian saya sendiri juga pernah melakukan riset tahun 2019 tentang bagaimana tingkat kemandirian anak CP di Indonesia. Ada 10 center yang kita buat. Teman-teman, saya terpaksa harus menyampaikan fakta ini karena 83% anak yang kita teliti di 10 center di Jawa dan Sumatera itu hasilnya 83% adalah GMF-CS levelnya level 4 dan 5. Artinya tidak mandiri. Nah, kalau berbicara tentang tema hari ini, bagaimana strategi role of physiotherapy pada problem standing and walking cerebral palsy, maka kita berbicara pada pasien-pasien yang justru kurang dari 20% sampai pada posisi berdiri dan berjalan. Kita mesti harus pahami itu. Kenapa? 83% ternyata disumbang pada kasus dengan GMF-CS level 4 dan 5 yang berasal dari kasus quadriplegi dan dystonia dengan total body involvement. Jadi kalau teman-teman melihat CP klasifikasinya quadriplegi atau dystonia dengan GMF-CS levelnya 4 atau 5, maka teman-teman tidak usah terlalu memberikan harapan berlebihan untuk sampai bisa berdiri dan berjalan. Ya ini soal fakta teman-teman. Kalau berbicara tentang masalah psikologis ini satu hal yang menyakitkan. Tetapi daripada kita memberikan harapan yang berlebihan, harapan palsu, ya menyampaikan fakta kadang-kadang lebih sakit. Tapi jauh lebih sakit kalau kita memberikan harapan berlebihan pada pasien dengan gangguan CP berat, GMF-CS levelnya 4 apalagi 5, maka tidak banyak yang bisa sampai ke posisi berdiri dan berjalan. Ini faktanya perlu saya sampaikan ke teman-teman, apalagi teman-teman yang mungkin belum punya pengalaman klinis banyak, kalau ketemu kasus CP masih bayi dianggap kalau latihan dari kecil nggak apa-apa Bu, nanti kalau dari kecil bisa nanti bisa. Saya ngelatih pasien CP dari bayi yang tidak bisa berjalan sampai besar juga banyak. Kenapa? Karena memang gangguannya kelompok dalam CP yang berat. Ini perlu saya sampaikan. Nah, cara menyampaikan ke orang tua tentu berbeda pada saat kita berdiskusi dengan profesional. Nah, kalau cara menyampaikannya ke orang tua kayak begitu, Bu, ini anaknya quadriplegi, GMF-nya 5, nggak usah berpikir tentang jalan ya Bu ya, beli kursi roda ada. Nanti tempat terapinya nanti pasti segera dibakar sama orang tuanya. Nah, perlu membutuhkan teknik komunikasi yang baik. Teman-teman lihat, kita berbicara banyak tadi tentang postur dan balance yang pentingnya berawal dari head dan neck, terutama dari visual. Nah, ketemu dengan anak CP, ternyata ampun-ampun. Ada yang ke ekstensi, ada yang ke set fleksi, ada yang justru collapse, ada yang ke sana dan seterusnya. Ini itu masalah. Kalau cerita tentang CP, pertama dulu lihat deh kepalanya udah bagus atau belum. Kalau kepalanya kemudian komponen kepalanya lihat deh matanya bagus atau belum gitu. Ini perlu juga dipertimbangkan. Kemudian neck stability juga kita akan melihat fokus kepada otot-otot yang mempertahankan kepala, terutama adalah otot-otot supra dan infrahyoid pada bagian dalam, kemudian bagian rectus capitis dan
longus capitis, baru kemudian otot yang di luarnya dari sternocleidomastoideus. Kemudian untuk yang bagian luar, nanti untuk ekstensi upper trapezius di luar, dan kemudian rectus capitis, kemudian rectus capitis posterior, obliquus capitis itu pada bagian otot yang di dalam. Ini mesti harus kita aktifkan supaya bisa mempertahankan posisi tegak. Ini adalah pengakuan yang baik sekali mengatakan bahwa kepala membawa informasi penting. The most influential sensory receptor for posture imbalance letaknya ada di kepala, yaitu visual dan vestibular. Dan ini kenapa kepala menjadi penting. Dan ini pengakuan seorang praktisi yang saya pikir sangat jujur sekali. Dia mengatakan bahwa lebih dari 30 tahun menangani pasien CP, tapi ternyata baru sadar 2014 dia mengatakan bahwa ternyata selama ini kurang ke kepala leher. Interpretation of human movement itu sebetulnya ada di kepala dan leher. Sehingga kalau tidak fokus ke kepala dan leher dulu, maka kemudian penanganan anak itu konsekuensinya adalah menghabiskan banyak waktu. Ini adalah pengakuan yang sangat jujur sekali. Dan bersyukur teman-teman yang di era di atas tahun 2014 sudah mulai banyak mempertimbangkan treatment kepala dan leher sebagai bagian utama di dalam penanganan gangguan postur pada anak cerebral palsy. Ini beberapa riset pentingnya kepala, kemudian pentingnya mata untuk fungsi keseimbangan, kemudian ini juga mata, kemudian ini juga mata juga, kemudian ini pentingnya otot-otot mastikasi, pentingnya stabilisasi rahang, kemudian ini juga gerakan rahang, kemudian 3 problem shoulder dan hand. Kita lihat hilangnya glenohumeral rhythm, scapular movement yang hilang karena spastik, kemudian tidak ada gerakan scapular dengan thoracic. Ini menjadi problem masalah sendiri. Bagaimana kita akan membantu anak? Problem terang, jelas kepalanya bermasalah, terangnya bermasalah, kepala ke ekstensi, terangnya ke ekstensi. Ini terangnya sama sekali tidak ada aktivitas karena lemahan proksimal. Ini pada pasien hemi. Ya, kemudian ini pasien yang dengan tonus yang rendah, ya itu tidak akan mungkin kalau datang dari kepala yang lemah. Jadi head stability kemudian membawa ke core stability, kemudian core stability juga kita akan melihat bahwa otot core stability hanya soal otot postur, tetapi juga lupakan. Kita mengaktifkan otot-otot abdominal, kita mengaktifkan otot-otot extensor terang, tetapi kita lupa mengaktifkan otot-otot pelvic floor dan otot-otot diafragma, kan itu menjadi bagian yang tidak terpisah dari core stability. Ini adalah hasil riset pentingnya core terhadap gerakan ekstremitas. Ini pentingnya gerakan stabilitas otot diafragma terhadap gerakan dari ekstremitas. Ini juga pada ekstremitas bawah. Saya sendiri juga melakukan riset, saya publikasikan tahun 2017 tentang hubungan dari otot-otot abdominal dengan gerakan dari otot ekstremitas. Saya lakukan di Poltekkes. Pertama kali melakukan pengukuran juga menghubungkan pentingnya otot-otot pernapasan, terutama otot-otot diafragma, penting sekali untuk mempertahankan postur. Ini adalah korelasi antara breathing dan postur problem. Problem pelvic, banyak yang pelviknya nggak bisa bergerak ke depan, ke belakang, atau rotasi, sehingga kemudian ini juga menjadi permasalahan terutama pada gerakan ekstremitas bawah. Ini adalah gerakan normalnya pelvic movement, anterior tilting, posterior tilting, lateral tilting, kemudian gerakan rotasi dengan mengaktifkan banyak otot. Terakhir adalah problem ankle dan foot pada pasien cerebral palsy. Ini kita melihat pasien yang jalan berjinjit, pasien yang kakinya masuk. Kalau kita tadi cerita tentang pentingnya mempersiapkan base of support, baik itu komponen-komponen geraknya, komponen biomekaniknya, komponen tulangnya, atau komponen somatosensorinya, maka penting sekali kita akan memperbaiki. Contohnya, kita akan memperbaiki tumpuan, baru memperbaiki otot-otot di atasnya, baru kemudian memperbaiki posturnya. Karena tidak mungkin dengan base of support yang jelek, tidak akan mungkin kita mendapatkan postur dan balance yang baik.
Kadang-kadang kita harus membuatkan insole medial, kadang-kadang kita harus menggunakan sepatu, kadang-kadang kita akan membuatkan seperti kalkanial pad supaya kalkanusnya bisa mendorong ke bawah. Jadi cukup banyak strategi yang kita bisa lakukan untuk membantu memperbaiki posisi dan memperbaiki sensasi yang ada di tumpuan. Kalau kita berbicara tentang persiapan berdiri. Ini pentingnya ankle dan foot sebagai base of support. Ini ada beberapa riset pentingnya efek of base of support pada anticipatory postural adjustment. Kemudian ini riset kenapa pentingnya arkus, struktur arkus yang baik untuk mendapatkan postur berdiri yang baik. Ini adalah beberapa contoh yang korelasinya secara klinis muncul pada anak dengan cerebral palsy. Maka ya, ini diskusi tentang postur dan balance, kemudian strateginya, kemudian apa yang muncul pada anak cerebral palsy, kemudian bagaimana strategi latihannya, strategi pemeriksaannya, kemudian ide-ide latihannya, bagaimana memperbaiki visual, bagaimana mendapatkan optical writing, bagaimana mendapatkan head writing, bagaimana mendapatkan body writing, bagaimana mensimulasi vestibular, bagaimana memperbaiki somatosensori, inputnya penting pada base of support, itu menjadi bagian penting yang kita harus bisa analis lebih dalam, supaya bisa menentukan latihan-latihan yang sangat spesifik dan efektif. Tidak kita sedikit melupakan latihan yang sifatnya generalis, seperti inframerah, kemudian pasif movement, didudukkan atau diberdirikan, kemudian pasien pulang, dan seterusnya. Saya pikir itu sangat generalis. Kita harus sudah mulai berpikir lebih ke arah spesialis, melakukan treatment dengan asesmen yang tajam, menentukan diagnosis yang akurat, dan kemudian menentukan program intervensi yang efisien. Supaya kita tidak menghabiskan banyak waktu, tidak melakukan latihan-latihan yang sifatnya generalis, tetapi lebih ke sifatnya spesialistik. Saya pikir mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk pengantar diskusi. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jo. Ini sementara saya backup karena Mbak Dianya hilang sinyal ini. Langsung ke pertanyaan ya Pak. Ya? Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Habib Abdullah. Selamat pagi Pak Jo dan rekan-rekan PFAI Jogja. Izin bertanya, jika pada pasien anak statik posturnya masih jelek, maka bisa dikatakan latihan geraknya terbatas pada postur statik ya. Karena kalau statik posturnya belum muncul, maka dynamic posturnya pasti sulit didapat. Misalkan anak CP yang telentang aja belum di midline, maka saat dilatih dinamis seperti berguling akan sulit. Matur nuwun. Ya, baik Pak. Wah, Pak Habib datang juga ternyata ya diskusi. Wah, PFAI Surabaya juga rajin banget nih bikin pelatihan nih. Kayaknya Jawa Timur sama Jogja ini saingan berat nih kayaknya nih untuk mengaktifkan pelatihan pediatri. Jawa Barat juga. Jakarta malah yang tenggelam kayaknya nih. Pak Habib, ya, jadi memang awalnya dari statik ya, dari ya, pertanyaannya kepada kasus klinis, terutama misalnya pada CP, untuk mendapatkan steady state postur atau mendapatkan statik postural control yang baik, yang ideal, itu tentu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kalau mungkin pengalaman saya pribadi, tidak perlu harus menunggu yang ideal, tidak menunggu yang harus sempurna, tetapi jika kira-kira statik postural itu bisa dipakai untuk menjadi dasar melakukan satu aktivitas tertentu, itu segera dilanjutkan saja dengan aktivitas yang lebih tinggi. Tidak perlu menunggu harus ideal. Misalnya kepala mesti harus lurus benar, ya harus bisa sampai misalnya
pasien ataksia dengan nistagmus benar-benar harus stabil baru kemudian yang lain, saya pikir stressful, Pak. Jadi stressful itu kita nggak naik-naik level, menunggu juga kadang-kadang, bahkan kadang-kadang yang sempurna juga nggak bakalan tercapai. Tetapi lebih baik menjadi dasarnya dapat, kemudian kita bisa segera lanjut, sehingga kemudian tidak perlu harus menunggu yang sempurna, tidak perlu harus menunggu ideal. Karena kadang-kadang ideal pada CP dengan kerusakan otak juga nggak tercapai. Ya, kita nggak terlalu stressful dengan program dan target kita. Saya pikir mungkin itu Pak Habib. Halo? Halo, lanjut dengan saya, Pak Jungge. Silakan. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Agus Fedri. Dr. Jo ingin bertanya, apakah anak CP atetosis yang tipe diskinetik atau tipe spastik, gimanakah memotivasi anak tersebut mengerti untuk postural kontrolnya? Terima kasih, Dr. Jo. Monggo, Dok. Ya, kalau berbicara kurangnya pasien CP, kita kadang-kadang udah agak nggak semangat duluan. Tapi kita coba ngelihat sisi positifnya. Kalau kelompok atetosis, baik diskinetik maupun distonik, itu fungsi korteknya relatif lebih baik dibandingkan pada kerusakan kortek, misalnya pada quadriplegia. Cuma gangguan involuntary movement-nya, ya seperti gerakan-gerakan koreo atau gerakan atetosisnya itu kan dominan, sehingga sulit untuk mengontrol. Itu muncul baik pada lehernya, baik pada trangnya, baik pada ekstremitasnya, bahkan juga muncul pada matanya, sehingga gerakan nistagmus juga muncul juga pada pasien dengan atetosis. Nah, pertanyaannya kan untuk mengurusi postur ini juga satu hal yang sulit kan. Atetosis sulit, anaknya pinter tapi goyang terus. Nah, goyangnya juga nggak bisa dikontrol. Kalau ngurusi pada anak yang spastik seperti quadriplegia misalnya atau hipotonia, anaknya diam tapi nggak bisa menggerakkan badannya. Jadi mau pilih yang mana? Kadang-kadang kalau saya ketemu sama CP itu sengaja saya dekat-dekatkan, yang spastik dengan hipotonia saya dekat-dekatkan. Kemudian kasihlah sedikit spastiknya ke ini supaya muncul tonusnya, kasihlah lemesnya sedikit gitu. Kalau yang ini kasihlah apanya sedikit. Itu joke ya. Kalau untuk yang atetosis itu yang pertama, prinsip stability dan mobility-nya itu menjadi penting sekali. Karena anak ini kehilangan stability. Mobility saja yang terus berjalan. Saat anak ini kepingin mengambil sesuatu, ada keinginan. Jadi kognisinya ada, kepingin mengambil. Itu sisi positifnya, ada keinginan mengambil. Tapi kemudian tangannya goyang, semua badannya goyang, matanya goyang, sehingga kemudian hilang, terjatuh. Kalau begitu, prinsip yang sederhana adalah buat batas stability untuk menentukan mobilitas mana yang akan kita latih. Misalnya, kalau kita berbicara sederhana saja, supaya pasien bisa menoleh supaya pasien bisa menoleh kanan dan kiri dengan baik. Karena fokus mobilitas yang kita mau latihkan adalah kontrolnya di kepala, maka kita buat stabilitasnya adalah di shoulder dan trunk. Jadi seluruh shoulder dan trunknya kita fiksasi, kemudian baru si anak disuruh untuk melihat ke kanan dan ke kiri. Tapi kalau fiksasinya dilepas, stabilitasnya dilepas, maka kemudian anak akan bergerak seluruh tubuhnya bersama-sama. Ini contoh kalau misalnya kontrolnya kita mau buat di kepala, gerak kepala. Tapi kalau misalnya kontrolnya mau kita gerak di gerakan tangan misalnya, maka tangan sebagai mobilitas, maka mulai dari batas kepala, trunk, dan shoulder semuanya harus difiksasi, harus distabilkan. Kadang-kadang perlu justru sikunya juga distabilkan di meja. Kemudian disuruh menggenggam dan memindahkan. Itu akan lebih mudah mengontrolnya dibandingkan pada saat anaknya goyang-goyang,
kemudian disuruh memegang, dia akan kehilangan kontrol posturnya. Kalau misalnya kita akan melatih anak ini misalnya bisa mampu berjalan atau mampu berdiri, maka pada saat berjalan, anak kemudian muncul gerakan atetosisnya, kita akan betul-betul berdirikan betul, terangnya kita sangga dengan badan kita, posisi tangan kita menstabilkan pelvic kita pindahkan ke satu sisi sehingga berat badan satu sisi stabil, maka kemudian memudahkan dia untuk melangkah satu kaki, pindahkan pelvic satu sisi, pindahkan satu kaki, kemudian dia akan bisa melangkahkan dengan mudah. Nah, ini contoh strategi untuk melatih kontrol gerak pada anak dengan atetosis dengan prinsip stability dan mobility. Jadi mana yang mau dimobilkan, mana yang distabilkan. Karena anak ini selalu mobile, seluruh tubuh bergerak bersama-sama. Maka atetosis pun disebut sebagai kelompok total body movement, bergerak dengan seluruh tubuh. Ya, bergerak dengan seluruh tubuh. Ini salah satu cara. Kemudian yang kedua, caranya karena anak ini emosinya juga tinggi, mesti ditenangkan dulu. Kemudian terlalu senang berlebihan juga salah. Ya, terlalu senang, karena senang berlebihan itu akan memunculkan gerakan yang sangat kuat. Koreo dan atetosis itu akan muncul gerakan yang lebih kuat pada saat dia melakukan gerakan yang sangat berlebihan. Itu juga perlu dilakukan. Mesti tenang, mesti stabil, dan kemudian itu beberapa praktis yang mungkin bisa dipakai untuk pasien atetosis. Terima kasih. Lanjut lagi, dokter. Ya. Yang ketiga, dari Ibu Francisca. Bagaimanakah cara melatih keseimbangan pada anak dengan cerebral palsy ataksia? Monggo, dokter. Ya, untungnya pasien ataksia nggak banyak. Ya, untungnya pasien ataksia nggak banyak. Jadi yang betul-betul pure ataksia itu jarang. Tapi ataksia mix pada pasien diplegia sekarang cukup banyak. Tapi yang pure ataksia nggak banyak. Nah, pertama sebelum kita melatih pasien ataksia, tentukan pasien itu betul-betul ataksia atau tidak. Ataksia itu pertama gambarannya general hipotonia, tonusnya rendah. Kedua, ada muncul problem keseimbangan. Kita lihat dari keseimbangan mata biasanya ada nistagmus. Kemudian ada transway, duduk kan goyang, ya, berdiri kan goyang. Kemudian jadi semua goyangan-goyangan ini, tapi apa sih bedanya goyangan ataksia dengan goyangan atetosis? Karena kadang-kadang sulit membedakan. Tapi membedakan dengan goyangan dangdut itu mudah ya. Tapi goyang ataksia dengan goyang atetosis bedanya begini. Kalau atetosis goyangnya tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Mau berdiri, mau duduk, mau tidur, goyang terus. Tapi kalau ataksia, gravitasi dieliminasi, ini goyangannya hilang. Pada misalnya tidur, tangannya nggak tremor. Begitu duduk, tremor. Begitu berdiri, tambah tremor dan seterusnya. Ini berarti sway-nya karena pengaruh dominan gravitasi. Ini punyanya ataksia. Tonusnya turun. Kalau pada atetosis, tonusnya bisa naik dan bisa turun. Kemudian nistagmus jelas. Nistagmus itu jelas tandanya dari ataksia. Selain itu ada muncul tremor. Ya, tremor pada saat melakukan aktivitas. Jadi ada problem stability, ada problem mobility juga. Nistagmus tuh. Nah, kemudian bagaimana cara melatih keseimbangan? Kalau melatih keseimbangan pada itu, pertama ketika kita gini, posisi postur apa yang paling bisa dipertahankan? Jadi ability-nya apa? Oh, ability-nya baru sampai duduk. Oke, kalau begitu kita latih posisi duduk. Nah, posisi duduk kemudian kita cek terang kontrolnya bagus nggak? Kalau terang kontrolnya nggak bagus, kita akan fokus dasarnya adalah melatih upper trunk dulu misalnya. Upper trunk itu misalnya dilatih dengan posisi setengah duduk sehingga kemudian lower trunk-nya kita fiksasi, kemudian dilatih kontrolnya di posisi upper trunk. Kalau upper trunk-nya udah belum bagus, kita akan latih stability kepala. Kalau kepala nggak bagus, kita latih dari mulai matanya. Nah, melatih mata pada pasien ataksia itu menarik sekali karena dengan mata yang stabil itu otomatis sway-nya di kepala itu menurun. Begitu kepala sway-nya menurun, sway itu goyangnya kepala itu menurun, maka dia akan bisa mempertahankan keseimbangan lebih baik. Nah, melatih targeting misalnya berjalan di kayak contohnya Frankel exercise, kita banyak dulu belajar di D3 tentang Frankel exercise. Saya pikir tidak begitu juga cocok dipakai pada pasien ataksia dengan gangguan yang ataksia yang berat. Karena kalau pasien menggunakan targeting,
Jadi ekstremitas yang misalnya kaki meletakkan pada telapak kaki yang digambar itu akan semakin goyang. Kenapa? Karena proksimalnya belum stabil, sementara dia diarahkan untuk melakukan mobilitas di bagian distal. Atau misalnya melatih targeting, memasukkan pack ke board, memasukkan seperti ring tower, menggunakan target-target latihan tangan untuk memperbaiki tremor. Saya pikir mesti dipikirkan, mesti harus stabil dulu, baru kemudian lakukan latihan-latihan yang sifatnya ke ekstremitas. Ini untuk melatih ataksia. Jadi kembali lagi ke problemnya, dasarnya dari mana. Mungkin begitu Ibu Francisca, terima kasih. Ya. Lanjut lagi nggak, ya? Dari Ibu Ari. Ini apakah ada hubungannya antara keseimbangan dengan kemampuan individu mempertahankan posisi grounding? Lalu bagaimanakah cara paling efektif melatih keseimbangan pada anak yang ada gangguan pada fungsi penglihatan, dokter? Monggo. Ya, kalau saya kurang paham terminologi istilah grounding, tapi kalau mungkin saya coba ngelihat hubungannya apa tadi, keseimbangan dengan reaksi grounding ya. Reaksi grounding itu artinya betul-betul bisa mempertahankan center of mass pada base of support tertentu, betul-betul stabil gitu. Misalnya berdiri pak pada kaki gitu kan. Ada anak yang suka nggak mau numpu, tumpuannya nggak kuat. Ya sangat berhubungan sekali karena grounding, kemampuan tubuh untuk betul-betul menumpukan seluruh badannya pada base of support tertentu itu menjadi bagian yang terpenting di dalam balance, keseimbangan. Tanpa grounding, tanpa bisa menumpukan base of support yang tepat, maka tidak akan terjadi. Base of support somatosensori yang ada di tumpuan itu juga keseimbangan. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk visual, ya visual itu menjadi bagian yang sama-sama penting. Kita tidak bisa melupakan satu sama lain. Nah pertanyaannya kan begini, kalau misalnya pasien mengalami, misalnya pada pasien hemiplegi, udah 6 tahun, kakinya kecil sebelah, pendek sebelah, sehingga kemudian pada saat reaksi menumpu nggak bagus, lebih dominan satu kaki. Terus gimana caranya? Karena kan pasti akan goyang gitu. Nah tentu misalnya ya menggunakan sepatu, ditambah ukurannya, diperbaiki apanya, itu salah satu bisa. Atau misalnya pasien yang dengan gangguan penglihatan, terus gimana caranya? Nggak bisa melihat. Ya tentu akan dikompensasi dengan dialihkan dengan sensori yang lain. Dengan sensori yang lain. Tapi kalau visualnya nggak aktif, selama masih diaktifkan, visual perannya penting sekali. Kenapa banyak sekali pemeriksaan keseimbangan yang ada matanya ditutup? Karena untuk melihat seberapa besar efek dari keseimbangannya. Kita berjalan pada tempat yang terang, tiba-tiba mati lampu gelap. Apa yang terjadi? Pasti kita juga kehilangan keseimbangan. Kenapa? Karena kehilangan sensasi mata untuk mempertahankan keseimbangan. Itu hanya mata. Kalau nggak ada vestibular juga terganggu. Vertigo itu kan matanya bagus, base of support-nya bagus, grounding-nya bagus, tetapi vestibularnya terganggu, pusing, berputar, bisa jatuh. Nah, 3 komponen ini tidak bisa terpisahkan satu sama yang lain. Sama-sama harus tetap sama-sama dilatih. Mungkin itu kalau saya menganalogikannya kurang tepat ya mohon maaf, saya nggak begitu paham tentang beberapa istilah. Karena keterbatasan waktunya, Dok, satu lagi. Ini masih ada 10 pertanyaan, tapi kita mempersingkat satu lagi dari Ibu Ayu Kadek. Bagaimana cara menstimulasi masing-masing refleks vestibular tersebut, Dok? Monggo. Sebetulnya kita tidak perlu berpikir secara satu persatu sih. Jadi kalau visual, vestibular, proprioceptif itu menjadi satu latihan yang simultan. Misalnya contoh, kalau settingnya melatih berduduk misalnya, jadi di situ kita melatih visualnya, di situ kita melatih vestibularnya, di situ juga kita sedang menyiapkan tumbuhnya di dalam satu aktivitas. Maka fokus pertama adalah begini. Fokus pertama tentukan posisi dasar apa yang akan saya latih. Atau pasien dilatih di posisi dasar apa.
Misalnya posisi merangkak, atau posisi duduk, atau posisi front elbow, atau posisi berdiri, atau posisi apa, itu yang ability yang paling mungkin dipakai menjadi dasar latihan pada postur apa. Nah, di postur itu membutuhkan input apa, kemudian kita lakukan pada satu posisi saja. Nah, kalau steady state posturnya sudah dapat, baru kemudian pertanyaannya, fungsional apa yang akan saya latihkan pada posisi ini. Jadi, kalau saya pribadi membuat target latihan itu cuma 2. Saya akan memperbaiki postur apa. Yang kedua, di postur itu saya akan melatih aktivitas fungsional apa. Gitu. Ya, kalau misalnya pasiennya baru bisa duduk, maka komponen-komponen postur untuk bisa duduk, baik visual, vestibular maupun somatosensori akan kita siapkan di dalam aktivitas itu. Setelah itu dapat, kemudian next di posisi ini saya akan latih fungsional apa yang memungkinkan, gitu. Dan biasanya kemudian saya kolaborasi dengan okupasi terapi untuk memaksimalkan kemampuan fungsionalnya. Jadi tidak latih fokus satu persatu. Nah, tidak. Biasa satu persatu biasanya untuk asesmen, tapi untuk treatment biasanya secara simultan dilakukan bersama-sama. Mungkin itu Bu Kartik ini yang dari Bali ya, dari Sanglah Bali. Gitu. Terima kasih Dr. Jo atas materi yang telah disampaikan pada pagi hari ini, pagi menjelang siang. Mudah-mudahan materi yang disampaikan. Sorry Bu, bentar, saya melihat pertanyaan satu, kayaknya ini tunggu bentar. Saya oke, 3 sistem Malang ini pertama kode blank. Oh, izin bertanya. Untuk pemberian tilting table pada pasien CP, terutama CP spastikulariplegia, apakah harus menunggu pasien bisa duduk dulu atau enggak? Ya, sorry Bu, saya mesti menjawab ini karena penggunaan standing, mau tilting table, mau standing frame, itu cukup banyak. Maka saya mesti pastikan ada batasan yang jelas penggunaan ini. Pertama begini, kalau pertanyaannya spastikulariplegia, apakah harus menunggu duduk dulu baru kemudian diberdirikan di standing table? Jawabannya tidak perlu menunggu. Karena standing untuk pasien quadriplegia tujuannya bukan melatih berdiri. Tapi lebih kepentingan untuk mereserve bone density, kemudian memberikan posisi yang paling fisiologis, paling baik di semua sistem. Visualnya juga bisa aktif lebih luas, auditornya juga bisa aktif lebih luas. Kemudian sistem pencernaannya dengan gravity juga semakin baik. Kardiovaskulernya juga hemodinamikanya juga semakin baik. Kemudian riset perkembangan tulang, alignment otot dan seterusnya mencegah terjadi deformitas pemendekan tulang pada ekstremitas juga sangat bagus. Sehingga tujuannya lebih mempertahankan posisi yang baik. Maka harapan quadriplegia untuk bisa berdiri berjalan sangat kecil, maka tidak perlu menunggu. Kalau sampai menunggu, bahkan sampai besok nggak bakalan sampai. Tapi ada batasannya kapan kira-kira waktu yang tepat. Ya, yang waktu yang tepat kalau dalam referensi itu anak yang di atas 2 tahun belum pernah punya pengalaman menumpuk berat badan, maka itu indikasi dilakukan penggunaan standing. Nah, standing yang baik kapan? Kalau hanya untuk mempertahankan itu cukup 2 kali 45 menit dalam 1 hari. Tapi kalau untuk kepentingan yang lebih luas, misalnya ada kontraktur, ada apa, itu dibutuhkan bisa sampai 2 kali 60 menit dalam 1 hari. Ini berdasarkan dengan referensi. Kemudian pada saat berdiri itu, kalau posisi berdiri itu sebaiknya merupakan bagian dari home program. Jangan menjadi bagian dalam sesi latihan. Karena itu bisa diprogramkan. Coba bisa bayangkan kalau 30 menit diberdirikan di tempat terapi sebagai bagian dari latihan, sementara latihannya cuma 40 menit, berarti latihannya cuma 10 menit, sisanya diberdirikan. Kan pasien kasihan ya, kalau itu bisa diprogramkan, kita bisa memberikan latihan lebih luas lagi. Jadi penting pada quadriplegia mengingat beberapa hal itu. Kemudian kalau di atas 2 tahun belum punya pengalaman itu juga harus diprogramkan, tetapi sebaiknya menjadi program yang dilakukan di rumah. Bukan menjadi program latihan. Karena kalau latihan bisa sampai 30 menit, 40 menit hanya latih berdiri,
Ya dia latihannya cuma 5 menit, 10 menit, terus kasihan banget nggak dapat latihan apa-apa. Mungkin itu saja, makasih. Oke Bu, yang selebihnya mungkin bisa disambung di kesempatan lain. Terima kasih Dr. Jo. Demikian materi dari Dr. Jo, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, oke. Sami, kalau ada kekurangan saya mohon maaf ya Bu. Dr. Jo jangan keluar dulu karena kita nanti ada sesi foto bersama. Iya Bu, keluar cepat-cepat nggak enak Bu. Ini demikian dari saya. Akan kami serahkan ke pembawa acara, kepada Ibu Rini, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nia, Pak Jo. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita masuk di sesi berikutnya, kita akan foto bersama dulu. Mohon untuk kamera bisa diaktifkan semua aja Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah siap, monggo silakan kepada Pak Host untuk bisa memulai sesi fotonya. Silakan Pak Jafar. Baik, ya Bapak Ibu mohon fotonya semua diaktifkan. Ini ada 12 sheet ya. Saya mulai dari sheet yang pertama. Saya pindah ke yang kedua. Ya, sheet yang kedua, siap-siap ada yang video dulu. Siap-siap sheet yang ketiga Bapak Ibu. Ada video yang belum aktif. Siap-siap yang sheet yang keempat. Ya, saya pindah di sheet yang kelima. Semua video diaktifkan. Siap, sheet yang ke-6 ya, sheet yang ke-6. Semua video mohon diaktifkan. Ya, sheet yang ke-7 mohon semua video diaktifkan. Sheet yang ke-8 berikutnya. Mohon ini masih banyak video yang belum diaktifkan. Yang ke-8 video yang belum aktif. Selanjutnya sheet yang ke-9. Saya pindah ke sheet yang ke-10. Videonya tolong diaktifkan. Selanjutnya yang 11. Baik, untuk sekarang yang terakhir. Sudah Bu Rini. Baik, terima kasih Pak Jafar. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita masuk di sesi yang kedua, perlu saya sampaikan kembali untuk link absen nanti akan kami share di jam 12 sampai jam 13, sekalian dengan link untuk pendaftaran sertifikat non-SKP. Ya, jadi mohon ditunggu nanti di jam 12. Dan kepada Pak Jo, mohon kalau berkenan tidak meninggalkan room ini, tetapi apabila ada acara
kami persilahkan Pak Jo untuk meninggalkan. Monggo pokoknya ke sana. Saya mau ikut diskusi sampai selesai. Oh ya. Ya. Ya, selesai Pak Jo. Lagi kepingin banyak ini, lagi kepingin banyak ikut pelatihan saya, Bu. Sip, sekarang Pak Jo berubah menjadi peserta. Yuk, Pak. Iya. Pak Damha siap-siap biar gak grogi, Pak Damha biar grogi nih. Ayo, Pak. Ya. Monggo. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk di sesi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Damha Albana, Sarjana Sains Terapan Fisioterapi, Magister Fisiologi, yang akan didampingi oleh moderator yang kedua yaitu Mbak Evi Nur Hidayati, Sarjana Sains Terapan Fisioterapi, fisioterapis, fisioterapi dari RSA UGM juga. Baik, kepada Mbak Evi, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Rini atas waktunya. Ini saya akan memandu untuk materi berikutnya, yaitu materi dari Pak Damha Albana. Temanya adalah tentang guide analisis sebagai bentuk stimulasi standing dan walking pada anak cerebral palsy. Sebelumnya saya akan membacakan dulu untuk kurikulum vitae dari Pak Damha. Ngapunten mungkin bisa dibantu share screen Bu Rini. Ya. Ini cukup panjang, jadi akan saya singkat aja untuk CV-nya. Riwayat pendidikan, beliau dari D3 Fisioterapi Poltekkes Solo tahun 2009, D4 di Poltekkes Solo juga tahun 2013, Akta 5 Pekerti Pengajar Perguruan Tinggi di UNY tahun 2014, lalu S2 di Udayana Bali tahun 2016. Riwayat pekerjaan, sebagai fisioterapis SLB Autis Cahaya Mentari Kartasura Solo tahun 2012 sampai dengan 2014, sebagai dosen di Universitas Aisyah Yogyakarta tahun 2014 sampai dengan 2019. Lalu beliau juga sebagai dosen tidak tetap di Mudia Husada Madura. Dosen tidak tetap juga di Prodi Fisioterapi Universitas Respati Yogyakarta, dosen tidak tetap di Akvisi AB Yogyakarta, praktek mandiri juga di Sidoagung Godean Sleman. Selain itu beliau juga sebagai fisioterapis di Puskesmas Godean Dinkes Sleman DIY. Untuk aktivitas sebagai pembicara sudah cukup banyak juga, dari pelatihan instruktur senam diabetes, moderator raising awareness of athlete for further lifespan well-being, ada oral